Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almasari dari Prodi Akuntansi dengan nomor NIM 290215.014. Di sini akan sedikit menekan tentang sikap dan kepuasan kerja sebagai tugas TS mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Ibu Ifah Masrifah SIMM. Oke. Latar belakang. Seseorang bisa memiliki ribuan sikap kerja berisi evaluasi positif atau negatif yang dimiliki oleh karyawan tentang aspek-aspek lapangan kerja mereka. Ada 3 sikap, yaitu kepuasan kerja, keterlibatan pekerja, dan komitmen organisasional. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi memiliki perasaan-perasaan positif tentang pekerjaan tersebut, sementara seorang tidak puas memiliki perasaan-perasaan yang negatif tentang pekerjaan tersebut. Keterlibatan pekerja mengukur tingkat sampai mana individu secara psikologis memihak pekerjaan mereka dan menganggap penting tingkat kinerja yang dicapai sebagai bentuk penghargaan diri. Karyawan yang mempunyai tingkat keterlibatan pekerja yang tinggi sangat memihak dan benar-benar peduli dengan bidang pekerjaan yang mereka lakukan. Tingkat keterlibatan pekerja dan memberi wewenang yang tinggi benar-benar berhubungan dengan kewargaan organisasi dan kinerja pekerja. Keterlibatan pekerja yang tinggi berarti memihak pada pekerja tertentu seorang individu, sementara komitmen organisasial yang tinggi berarti memihak organisasi yang merekrut individu tersebut. Nah, sikap. Menurut J.W. Alport dalam Tri Rusmi Widiatum 1999, halaman 218, sikap adalah kesiapan seorang untuk bertindak. Seiring dengan pendapatnya itu, memberikan pengertian sikap adalah keadaan mental dan saraf dari kesiapan yang diatur melalui pengalaman yang memberi pengaruh dinamik atau terarah terhadap respon individu pada semua objek dan situasi yang berkaitan dengannya. Sedangkan menurut Alaluddin Rahmat, sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Sikap bukan perilaku, tetapi merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu terhadap objek sikap. Objek sikap boleh berupa benda, orang, tempat, gagasan, atau situasi kelompok. Nah, komponen sikap. Di sini ada 3 komponen sikap, yaitu 1. Kognitif. Merupakan aspek intelektual yang berkaitan dengan apa yang diketahui manusia, berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap. Sekali kepercayaan itu telah terbentuk, maka ia akan menjadi dasar seorang mengenai apa yang dapat diharapkan dari objek tertentu. Nah, kedua, afektif. Merupakan aspek emosional dari faktor sosio-psikologis, didahulukan karena erat kaitannya dengan pembicaraan sebelumnya. Aspek ini menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap. Secara umum, komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki objek tertentu. Yang ketiga, konatif, ialah komponen aspek situasional yang berhubungan dengan kebiasaan dan kemauan bertindak. Komponen konatif atau komponen perilaku dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku dengan yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya. Nah, teori sikap. Yang pertama yaitu teori ketidaksesuaian kognitif. Yaitu teori ini berusaha menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku. Ketidaksesuaian berarti ketidakkonsistenan. Ketidaksesuaian kognitif merujuk pada ketidaksesuaian yang dirasakan oleh seorang individu antara 2 sikap atau lebih, atau antara perilaku dan sikap. Oleh karena itu, individu akan mencari keadaan yang stabil, di mana hanya ada sedikit ketidaksesuaian, dan tidak ada individu yang bisa sepenuhnya menghindari ketidaksesuaian. Yang kedua yaitu teori persepsi diri. Yaitu teori ini
pandangan tentang sikap yang digunakan setelah melakukan sesuatu untuk memahami tindakan yang telah terjadi. Sikap kerja berisi evaluasi positif atau negatif yang dimiliki oleh karyawan tentang aspek-aspek lingkungan kerja mereka sebagai berikut. Nah, aspek-aspek lingkungan. Satu, sikap kepuasan kerja. Itu sebagai suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristik. Seseorang memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi berarti memiliki perasaan positif tentang pekerjaan itu. Yang kedua, sikap keterlibatan pekerjaan, yaitu keterlibatan pekerja yang mengukur tingkat sampai mana individu secara psikologis memihak pekerja mereka dan menganggap penting kinerja yang dicapai sebagai bentuk penghargaan diri. Nah, yang ketiga itu sikap komitmen organisasional, yaitu suatu keadaan di mana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Komitmen organisasi, yaitu komitmen afektif, yaitu perasaan emosional untuk organisasi dan keyakinan dalam nilai-nilai. Contohnya seorang karyawan Pekto mungkin memiliki komitmen aktif untuk perusahaannya karena keterlibatannya dengan hewan-hewan. Kedua, komitmen berkelanjutan. Nilai ekonomi yang dirasa sebagai akibat dari bertahan dalam suatu organisasi bila dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut. Contohnya itu, kalian mungkin berkomitmen kepada seorang pembeli kerja karena ia dibayar tinggi dan merasa bahwa pengunduran diri dari perusahaan akan menghancurkan keuangannya. Yang ketiga, komitmen normatif. Kewajiban untuk bertahan dalam organisasi untuk alasan-alasan moral atau etis. Contohnya seorang karyawan yang melaporkan sebuah inisiatif baru mungkin bertahan dengan seorang pemberi kerja karena ia merasa meninggalkan seorang dalam keadaan yang sulit. Selanjutnya itu kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan sebagai suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya. Sebuah pekerja menuntut interaksi dengan rekan kerja dan atasan-atasan, mengikuti peraturan dan kebijakan-kebijakan organisasional, memenuhi standar kinerja, menerima kondisi kerja yang acap kali kurang ideal, dan sebagainya. Jadi penilaian seorang karyawan tentang seberapa ia merasa puas atau tidak puas dengan pekerjaan merupakan penyajian yang rumit dari sejumlah elemen pekerjaan yang berlainan. Pendekatan konsep kepuasan kerja. 1. Penilaian tunggal secara umum dengan cara meminta individu untuk merespon satu pertanyaan seperti dia mempertimbangkan semua hal, seberapa puaskah diri Anda dengan pekerjaan Anda, kemudian para respon dan menjawab dengan cara melingkari sebuah angka atau angka antara 1 sampai 5 yang cocok dengan jawaban dari mereka. Yang kedua, penyajian akhir aspek pekerja. Ini lebih rumit dengan mengidentifikasi elemen-elemen penting dalam suatu pekerja dan menanyakan perasaan karyawan tentang setiap elemen. Faktor-faktor yang akan dimasukkan adalah sifat pekerja, pengawasan, bayaran saat ini, peluang promosi, dan hubungan dengan rekan-rekan kerja. Nah, kepuasan kerja tidak hanya berkaitan dengan kondisi pekerja, tapi kepribadian juga berperan. Contohnya, beberapa individu dipengaruhi untuk menyukai hampir segala hal dan individu lain merasa tidak senang bahkan dalam pekerjaan yang tampaknya sangat hebat. Penelitian menunjukkan bahwa individu mempunyai kepribadian negatif. Mereka yang cenderung galak, kritis, dan negatif biasanya kurang pas dengan pekerjaan mereka. Nah, kepuasan kerja dan kinerja. Pekerjaan yang bahagia cenderung lebih produktif, meskipun sulit untuk mengatakan ke mana arah hubungan sebab akibat tersebut. Akan tetapi, beberapa peneliti percaya bahwa hubungan antara kepuasan kerja dan kinerja pekerjaan adalah sebuah mitos manajemen. Hal ini terlihat pada peneliti ketika kita pindah dari tingkat individu ke tingkat organisasi. Kita juga menemukan dukungan untuk hubungan kepuasan kerja.
Jika data produktivitas dan kepuasan kerja keseluruhan dikumpulkan untuk organisasi, kita menemukan bahwa organisasi yang mempunyai karyawan lebih puas cenderung lebih efektif dibanding organisasi yang mempunyai karyawan kurang puas. Nah, kepuasan kerja dan OCB. Karyawan yang puas cenderung berbicara secara positif tentang organisasi, membantu individu lain, dan melewati harapan normal dalam pekerjaan mereka. Selain itu, karyawan yang puas mungkin lebih mudah berbuat lebih dalam pekerjaan karena mereka ingin merespon pengalaman positif mereka. Bukti terbaru menunjukkan bahwa kepuasan mempengaruhi OCB, tetapi melalui persepsi keadilan. Terdapat hubungan keseluruhan yang sederhana antara kepuasan kerja dan OCB. Tapi kepuasan tidak berkaitan dengan OCB ketika keadilan diperhitungkan, karena kepuasan kerja tergantung pada gambaran mengenai hasil, perilaku, dan prosedur-prosedur yang adil. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Atas kekurangannya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.